Bismillah, alhamdulillah, haqqa hamdi hamdan hamid, rahmatu syukran jami'i ni'amih mazidih, sallu wa sallam ala nabiyil karim. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin semuanya rahimakumullah. Kita melanjutkan di hikmah yang ke 74 ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususan ila hatta ila syakan di hatta madal syarnu bin akhbar. Al-Fatihah hamdun syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Amin. Sebelum ke 74 saya ingin negesin makna yang di 73 ya. Tapi sudah penjelasannya udah kemarin. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fi madza yuqimuka. Idza aradta apabila kamu ingin mengetahui apabila kamu menginginkan an ta'rifa untuk mengetahui qadraka nilai kedudukanmu. Jika kamu ingin mengetahui kedudukanmu indahu di sisi Allah, fangdur maka perhatikan fima terhadap apa isim isyarahnya di mana yuqimuka Allah menegakkan kamu kanya kamu fima fi dza yuqimuka Allah menegakkan kamu. Maksudnya kalau kamu kepingin kedudukanmu di sisi Allah itu, pingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan Allah meletakkan kamu dalam kehidupan itu seperti apa. Gitu ya. Kalau Allah menempatkan kamu sebagai orang yang senang ibadah, taat, berarti kedudukanmu istimewa di sisi Allah. Ya. Kalau Allah menempatkan dirimu di posisi yang senantiasa konsisten dengan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, itu Allah memang menempatkan kamu dalam kemuliaan, kedudukanmu tinggi di sisi Allah. Tapi kalau ada orang senengannya maksiat, diajak sholat males, nah itu posisi dia di dunia ini menandakan rendahnya kedudukan dia di sisi Allah. Nah gitu ya. Yang lain-lain sudah dijelaskan kemarin. Hadza hikmatun tusyiru ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ini memberikan isyarat kepada hadisnya Rasulullah SAW yang mengatakan man arada ayya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbihi. Siapa yang menginginkan kedudukan, ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka perhatikan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya. Kedudukan Allah dalam hatinya. Nambahin itu saja ya, kalau biar tidak terlalu mengulang. Yang di 74 sekarang. Mata razaqaqat ta'atah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'matan zahiratan wa batinatan. Kapan razaqaka memberi rizki, mata kapan razaqaka memberi rizki siapa Allah kepadamu, at-ta'ata ing rizki taatnya, ing taat, wal ghina dan kecukupan atau
Ini maknanya lebih pas sebenarnya, tidak butuh. Tapi ghina itu cukup memang maknanya. Tapi makna bebasnya merasa cukup. Ya, ghina bihi, merasa cukup ya, bihi dengan Allah, anha dari ketaatan. Merasa cukup siapa man bihi dengan Allah, anha dari ketaatan. Kapan Allah memberimu rizki ketaatan dan kamu merasa cukup dengan Allah, tidak dengan ketaatannya. Kalau Allah memberikan kamu senang ibadah, senang ngaji, ya, senang belajar, dan kamu tidak menyandar, dan kamu tidak ngandalkan ibadahmu itu, tapi tetap kamu lebih perhatianmu kepada Allahnya. Tidak kemudian karena sholatnya banyak, terus aku pasti masuk surga soalnya aku sering sholat. Tidak begitu. Meskipun sholatmu banyak, kamu tidak kepikiran dengan sholat banyak itu. Meskipun kamu ahli puasa, kamu tidak kepikiran dengan puasamu. Meskipun kamu ahli Quran, kamu tidak kepikiran dengan Quranmu. Betapapun itu ada pahalanya semua, ya, tetapi itu tidak ganggu kamu. Tidak menjadikan kamu terus melihat itu sebagai keutamaan, terus menganggap itu sebagai capaian yang harus dibanggakan. Nah, itu namanya kamu butuh terhadap ibadahmu. Ini ndak, meskipun kamu itu ahli Quran, ahli ibadah, ahli qiyamul lail, tapi kamu ndak pernah melihat itu. Ya, ndak pernah melihat itu. Kalau sampai kamu dijadikan orang yang taat kepada Allah, dan hatimu tidak menyandar kepada ketaatanmu, kamu tidak kepikiran dengan ketaatanmu, tapi tetap merasa cukup kamu dengan hanya Allah saja. Wal ghina bihi. Kamu merasa cukup dengan Allah saja. Ya, tidak mengandalkan ketaatanmu. Kalau sampai itu keadaanmu, fa'alam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, qad asbagha, benar-benar menyempurnakan, alaika, atas kamu, ni'matan, pada nikmat, zahiratan, baik yang zahir, wa batinatan, dan yang batin. Kalau sampai kamu ahli ibadah, terus kamu tidak nyandar ke ibadah, kamu lebih melihat kepada Allahnya, sempurna. Kamu dapat anugerah dari Allah, kesempurnaan nikmat, nikmat zahir, ya nikmat batin. Ya, nanti kita perjelas lagi kalau belum jelas. Kita baca dulu penjelasan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Yakni mata razaqakallahu at-ta'atah. Kapan Allah memberi rizki kepadamu ketaatan, suatu ketaatan, allati yang hiya ketaatan itu, imtithalul ma'murat, berupa menunaikan segala perintah-perintah Allah, wajtinabul manhiyat, dan menjauhi larangan-larangan Allah, fi dhahirika, di dalam dimensi lahiriahmu, pada bentuk lahiriahmu, wal ghina bihi, dan kamu merasa cukup hanya dengan Allah, anha, dari ibadah zahirmu, artinya kamu tidak ngandelin ibadah zahirmu. Maksudnya bi alla tarkanu ilaiha, ya, kelawan ing yen to ora nyandar, ora condong, ya, dengan tidak condong
siapa kamu, ilaiha kepada ibadah, bibatinika dengan batinmu, dohirmu taat menunaikan semua perintah-perintah Allah, dohirmu meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi batinmu merasa cukup dengan Allah daripada ibadah dohir itu. Dengan tidak condong, tidak tertarik untuk melihat ibadah dohir itu secara batin. Bibatinika secara batinmu. Kalau begitu keadaanmu, fa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya Allah qad asbagha. Allah benar-benar menyempurnakan atamma. Maksudnya yakni menyempurnakan alaika kepadamu ni'mahu nikmatnya Allah. Allah menyempurnakan nikmatnya. Menyempurnakan zahiratan secara dohir. Oh, enggak, ini putus ya. Oh ya, nikmatan zahiratan, ni'amahu zahiratan secara dohir, wahiyatil kataat, secara dohir ya ketaatan itu ya. Wabatinatan dan secara batin, Allah menyempurnakan secara batin, wahiyya ma'rifatuka adalah kemakrifatanmu, pengetahuanmu, pengenalanmu, kefahamanmu, allati yang ba'adatka anha, yang menjauhkan apa kemakrifatanmu kepadamu dari ibadah itu, anha dari ibadah itu. Ya. Kalau sampai batinmu diberi kemarifatan oleh Allah, sehingga kamu bisa fokus kepada ridha Allahnya, kemarifatan yang membuat kamu fokus ke hadirat Allah akan membuat kamu jauh dari memandangi ibadahmu, ya, karena kamu lebih terarah batinmu ke hadirat Allah. Ya. Wa ujibat laka rafi'ud darajat, dan wajib atas kamu terangkatnya derajat ini. Wa ujibat dan wajib laka bagi kamu apa rafi'ud darajat, ya terangkatnya derajat itu. Ya kalau kamu bisa begitu, itu benar-benar istimewa. Apa yang perlu dijelaskan di sini bahwa orang bisa taat kepada Allah itu sudah istimewa, itu sudah anugerah. Karena tidak semua orang dipilih Allah untuk taat. Ya. Tidak semua orang dipilih Allah untuk menjadi orang yang taat. Ada orang yang kalau disuruh taat itu malah nentang. Ada yang kalau disuruh taat itu nanya terus. Kenapa sih pakai sholat malam? Kenapa sih? Ya ujungnya ya tidak sholat. Cuma nanya doang. Itu kalau di kelas biasanya paling sering ngacung. Kenapa begini? Kenapa begini? Itu suruh lihat filmnya Doraemon aja, kalau kenapa begini, kenapa begitu itu. Ya. Ya. Biar dikasih baling-baling sama Doraemon ya. Orang kadang-kadang orang itu cuma seneng nanya, ya, tapi tidak seneng jalankan. Kalau sampai kamu diberi kesenangan untuk menjalankan ibadah, itu kamu terpilih.
secara batin untuk terus dekat dengan Allah. Itu udah hebat, tapi itu ada jebakannya juga. Ya. Kalau sampai kamu ibadah yang terus-menerus itu kamu lihat, nanti kamu kagum sendiri. Kagum sendiri itu namanya ujub. Ya. Kenapa kamu kok kagum? Karena kamu ngeliatin ibadah. Maka ibadah itu jangan dilihat. Kalau kamu ngaji tidak usah dihitung hatam berapa kali sekarang. Tidak usah. Aku udah hatam sudah 200 kali. Tidak usah. Jumlah itu membuat kamu tersandra oleh nafsu. Ya. Pandanganmu kepada ibadah itu membuat kamu tersandra oleh hasrat nafsu. Yang itu bisa meninggikan egoisme sehingga kamu nanti jadi angkuh. Gitu ya. Jadi ujub. Nanti kalau ujub itu kamu ngelihat orang lain, terus kamu ngelihat orang lain di bawah kamu, itu jadi sombong. Apa orang sini tidak ada yang benar. Yang benar aku tok. Loh, sombong. Ya sombong. Kenapa iblis itu jatuh? Bukan karena dia tidak ahli ibadah. Iblis itu sudah sering saya bahas itu penjelasan Bayai Ihsan dalam Syarah Minhajul Abidin Sirajut Thalibin. Iblis itu taat-taatnya orang. Bukan orang dia ya, jin. Taat-taatnya bangsa jin sebelum adanya manusia. Yang paling ahli ibadah sampai ketika dipindah di langit dunia itu gelarnya Al-Abid, yang paling ahli ibadah. Ya. Tapi kesalahan iblis ngelihat ibadah itu dilihat. Makanya jenengan lihat kiai-kiai yang sangat khawas, tidak tertarik untuk menempelkan piala apa. Ini saya dengar siapa Jawa Tengah, aduh, mau disebut kok hilang namanya. Yambuk Mbak Yayarwani ya. Mbak Yayarwani itu cucunya dapat piala karena ngajinya bagus sih marah-marah. Ya itu karena khawatir ngelihat. Ngelihat itu bahaya. Ya. Tapi ini ada waktunya ya. Kalau masih mahasiswa ya. Ngelihat-ngelihat didik tidak apa-apa lah wis ya. Kadang-kadang kamu sih butuh semangat soalnya. Kalau nggak ngelihat nanti kurang semangat gitu ya. Belum kuat, batinmu belum kuat untuk semata-mata Allah itu belum kuat. Ya, belum kuat. Ya tapi jangan, ya lihat tapi tetap ngelihat Gusti Allah. Ya. Lihat kamu prestasi bagus, ya bolehlah. Mosok Pak saya belajar capek-capek, giliran saya dapat prestasi, mosok gak boleh dipasang piagamnya. Ya boleh kamu pasang, tapi setiap ngelihat piagam itu syukuri terus ya. Matur nuwun Gusti Allah, saya diberikan kesuksesan, mudah-mudahan terus engkau berikan kesuksesan berikutnya gitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti di dirimu. Ya, kalau berhenti di dirimu itu yang tidak boleh. Nah, memang kalau orang hebat itu ya belum waktunya kamu. Ya belum waktunya. Tapi kalau sudah umur 50, 40 ke atas baru belajar itu. Kalau sekarang maksud saya ajari ya percuma kamu masih tetap itu. Belum kuat. Itu mulai tidak usah dilihat. Tidak usah dilihat. Tapi kalau kamu sanggup mulai sekarang ya bagus. Tetap berprestasi tapi jangan dilihat. Biarkan orang lain yang membanggakan prestasi-prestasimu, tapi kamu tidak perlu membanggakan.
Karena sekali kamu kagum pada prestasimu sendiri, kamu tidak punya kedudukan di sisi Allah, gitu loh ya. Karena kagummu pada dirimu itu menandakan gelapnya hatimu untuk tidak bisa melihat karunia Allah yang besar. Kalau kamu bisa melihat karunia Allah yang besar yang menjadikan kamu pinter, punya prestasi, bisa ngafalin Quran dengan baik, itu semua dari Allah. Kalau kamu bisa ngelihat itu anugerah Allah, kamunya jadi hilang. Kamunya hilang, jadinya kamu terkagum-kagum ke Gusti Allah. Gusti Allah ya kok iso ya milih saya ya. Orang saya ini loh segini-gininya orangnya. Aslinya kan lebih banyak orang yang lebih pantas untuk dijadikan. Tapi kenapa saya yang dipilih ya Allah, matur nuwun ya Allah. Jadinya terus tidak bisa Pak. Itu yang dimaksud. Kamu merasa cukup dengan Allahnya. Kamu menjadi jauh dari melihat ibadahmu. Itu yang dimaksud. Harus begitu, ya. Kamu wajib melakukan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, wajib berprestasi dengan baik, tapi bukan karena nyari prestasi. Ya, bukan karena nyari prestasi. Juga bukan karena mau mengagumi diri sendiri yang kelihatan hebat itu, bukan. Bukan, tapi kamu kembali kepada Allah. Sama kalau nanti kamu gagal. Itu juga jangan terlalu menyalahkan dirimu saja. Lihat juga itu sebagai takdir Allah. Sehingga kamu tidak pernah down. Ya, tidak pernah down. Kurang tinggi apa Rasulullah? Nyatanya juga harus mengalami kekalahan di perang Uhud. Kurang hebat apa perhitungan strategi Rasul? Nyatanya juga bisa dibobol oleh Khalid bin Walid. Apalagi kita. Jadi sukses, tidak sukses. Lulus, gak lulus. Itu biasa dalam hidupnya. Biasa. Jangan pernah kamu patah arang karena terjatuh satu kali. Kamu lihat anak-anak kecil yang belajar berjalan, umur setahun, 3 bulan, ya, dan seterusnya lah ya. Ketika anak itu berjalan tertatih-tatih, langkahnya belum benar, jatuh lagi. Apakah orang tua itu kemudian frustasi karena anaknya jatuh, terus kepikir tidak akan bisa jalan lagi? Tidak ada orang tua yang. Semua orang tua ketika ngelihat anak yang belum bisa jalan, ya memang belum waktunya. Jatuh ya gak apa-apa. Ayo pinter, ayo berdiri lagi, kan begitu. Ayo pinter, berdiri lagi. Semangat. Jalan lagi, jatuh lagi diketawain, lucu ayo jalan. Kalau kamu bisa jatuh dari prestasi, gagal dalam kompetisi, bisa ketawa, hebat. Bisa ketawa, kamu hebat. Kadang-kadang kita itu dikalahkan oleh Allah, oleh orang yang sebenarnya secara prestasi jauh di bawah kita. Dan itu bisa tidak masuk akal. Ya begitu itu kehidupan. Kenapa kamu dikalahkan? Karena Allah tidak mau kamu ada di situ. Karena memang kamu tidak diciptakan untuk itu. Saya dulu waktu S2, saya tahadus minimal ya, karena saya ngajari, ini kan banyak yang pinter ya. Supaya kamu jadi orang pinter itu tidak selalu berpikir akan sukses selamanya. Tidak, tetap Allah akan kasih pelajaran juga gagal. Gitu loh ya, gagal. Waktu di SMP itu ada 3 orang sepasuruan itu yang siswa teladan yang bersaing. Saya anaknya direktur utama pabrik tekstil di daerah saya, sama anaknya kepala sekolah di Pandaan. Yang paling nggak punya ya saya. Terus saya itu padahal ya mandi ya, tapi saya itu kakinya itu gudikan terus. Penyakitnya orang santri ya.
Lah lawan saya itu putri-putri. Oh, begitu lomba siswa teladan ada lomba kesehatan fisik apa ya kalah saya. Guru saya itu seru. Mau lomba siswa teladan tingkat kabupaten sudah masuk tinggal 3 orang itu. Pak besok pelajarannya apa Pak? Gak usah belajar, kamu udah bisa. Bayangkan, diajari enggak, mau belajar itu loh gak boleh, gak usah belajar. Ya akhirnya ya pokoknya terjun bebas, Masya Allah. Alah paling PMP sama bahasa Indonesia. Setelah di sana ternyata IPA matematika, guruku. Tapi masih bersaing, 3 orang itu. Terus ketika dulu ada Danem ya, namanya ya. Itu udah pertaruhannya di situ. Rupanya kepala sekolah, guru yang ngantarkan itu saling ini ya, bertaruh. Kita lihat nanti. Danemnya siapa yang lebih tinggi. Yang aneh itu nilai saya, nilai PMP saya itu, PKN sekarang. Saya PMP-nya tidak terkejar sebenarnya. Nilai dulu saya waktu di lomba tidak terkejar oleh teman-teman itu. Nilai saya itu paling jelek. Satu SMP paling jelek. SMP jangan lagi Pasuruan. Satu SMP nilai saya paling jelek. Dan itu tidak masuk akal. Karena guru PMP saya itu ketika saya ngerjakan ETA ujian akhir, dia di belakang saya terus. Karena saya maskotnya sekolahan. Jadi dia selalu lihat jawaban saya tidak boleh salah. Perasaan saya sekali dikasih tanda jawaban saya salah. Guru saya terus ngasih kode gitu. Tapi saya itu dari kecil diajari ibu harus jujur. Jadi saya tidak nurut ke guru saya. Saya tetap ingat kata ibu saya harus jujur. Saya tidak nurut. Begitu keluar nilai saya jadi jelek, Danem saya. Dan itu udah masuk akal. Tapi udah keluar. Wah itu saya lumayan ya anak kecil terus biasa prestasi tahu-tahu down. Saya jalan itu enggak mau bareng orang-orang, malu. Jalan di tengah sawah sendirian pulang. Sambil saya mikirin, saya ngomong apa ke bapak nanti. Ngomong apa ke bapak. Terus begitu sampai di rumah, ya bapak saya tidak macam-macam. Tapi saya nggak percaya itu. Ketika reuni, saya udah jadi dosen. Ketika reuni, guru saya yang dulu itu cerita, Dik, kenapa Bu? Ternyata nilaimu dulu itu dimanipulasi. Nilaimu dulu itu dirubah semua sehingga begitu. Ya itu takdir. Takdir. Ya gak usah kecewa gitu. Ya. Nyatanya seandainya nilai PMP saya tinggi, saya juga tidak mau jadi guru PMP. Nyatanya ternyata garis saya memang di Islamic Studies. Ya itu cuma cerita hidup saja untuk melatih kesabaran, untuk melatih. Tidak usah kecewa gitu. Tapi kalau kecil dulu udah kecewa ya kecewa, namanya anak kecil ya mesti gitu. Jadi jangan bingung dengan begitu ya. Jangan bingung. Wis dijalani saja. Ketika baru tamat, ini banyak yang nanti ntar lagi tamat. Semua peluang kita coba. Dulu yang paling bergengsi itu pembibitan dosen ke luar negeri. Itu paling keren. Ya kayak Pak Komar, semuanya itu dulu lahir dari situ ya, Azumardi dan lain-lain. Rata-rata dosen-dosen angkatan saya ke atas itu lahir dari program pembibitan dosen luar negeri. Itu ya. Tapi ternyata sebelum pembibitan dosen ke luar negeri, ada S2 dalam negeri. Bingung, ikut yang nanti, iya kalau nanti keterima, kalau enggak malah ini enggak lolos akhirnya. Ya udah ini dicoba. Saya pada saat pertama saya ikut, saya gagal. Tapi saya gagal, saya sadar. Ada persyaratan yang saya abaikan. Saya asal-asalan. Jadi memang secara administratif
Ya, saya salah. Dan itu anak yang ranking 6 di bawah saya itu keterima di Jakarta. Oh keren itu. Gua ya dia umur kuliah tidak pernah di atas saya. Giliran itu dia keterima di Jakarta. Wah, saya nggak keterima. Ya nggak apa-apa. Kemudian tahun depan saya baru nyoba lagi. Saya sakit. Pas ujian itu sakit. Saya di kosannya adik Yahya. Kata adik Yahya, Ustaz, jangan ditiru. Sampai ngumbi obat. Saya dikasih obat Dekolgen 2 apa 3, tak minum semua. Itu bahaya sebenarnya. Saking kepinginnya cepat sembuh karena harus mengerjakan soal pagi itu. Saya panas badan saya. Saya geliang-geliang. Harus menerjemahkan bahasa Inggris 10 halaman, bahasa Arab 10 halaman. Dan itu cepet-cepetan nulisnya. Jadi kita bisa 10 halaman folio. Translate itu. Curu masuk S2 itu begitu. Masuk S2 sekarang gampang banget ya. Ya dulu susah banget ya. Cuma diambil 130 orang se-Indonesia. Tapi full beasiswa. Saya yang ngerjakan semampunya orang sakit. Dan tidak terlalu berharap saya. Sakit. Malah keterima. Terus Masya Allah. Ya terus keterima di Aceh. Kan tidak bisa gaya. Wah Aceh jauhnya kayak apa. Tapi rahasia Allah. Begitu pengangkatan dosen ternyata yang dari luar Jawa masuk ke Jawa, yang S2-nya di Jawa dibuang di luar Jawa. Terus langsung saya, Masya Allah ini rahasianya. Ternyata saya dibuang dulu untuk menikmati pas jadi dosennya. Daripada menang dulu S2-nya tapi begitu kerja malah dibuang ke Bengkulu, ke mana saja. Masya Allah, itu rahasia Allah itu gak bisa kamu baca. Wes dijalani saja. Yang penting kamu sudah usaha semaksimal mungkin. Itu prinsipnya. Apa yang di hadapanmu, lakukan yang terbaik. Kamu tidak tahu ujung dari perbuatan baikmu hari ini akan berefek kepada takdirmu yang mana. Karena kamu tidak akan bisa baca itu. Rahasia Allah itu sangat nggak terduga. Jalani saja. Tapi semua tanggung jawab yang diberikan ke kamu, lakukan sebaik mungkin. Betapapun itu kayak tidak ada apa-apanya. Kayak tidak ada apa. Terus jalani aja. Nanti Allah bisa buka rizkimu yang besar justru dari jalan-jalan yang tidak kamu ketahui itu. Nah itu yang dimaksud, jangan nyandar kepada ketaatanmu. Tapi bahwa kamu harus taat, ya. Bahwa kamu harus baik, ya. Bahwa kamu harus berusaha seoptimal mungkin, ya. Ya itu semuanya ya. Tapi tidak usah kecewa, gagal biasa ya. Tapi jangan pernah berhenti berusaha ya. Gagal itu biasa, tapi putus asa itu yang mosok luar biasa. Luar binasa gitu ya. Ya. Itu ya. Sebenarnya ngaji begini ini tidak untuk umum ya. Ini khusus untuk santri mihrab itu ya. Saya cuma menderita begini ini cuma kepingin kamu yang mondok di sini itu jadi orang-orang yang kuat. Ya. Jangan jadi orang yang lemah. Terus harus jadi orang yang struggle for life-nya itu hebat. Ya. Tapi nyandar ke Allahnya yang kuat. Hidup ini berat. Dan nanti kalau kamu sudah hidup di alam nyata, kamu akan ketemu orang-orang yang
licik, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang penjilat, orang-orang yang belum pernah kamu temui waktu kuliah, apalagi di pondok. Nah, tapi kamu harus tetap jadi orang baik, tetap harus selamat. Tapi kamu harus pinter menyelamatkan diri. Ya. Orang hidup di alam nyata itu kayak orang masuk ke lumpur. Udah pasti kamu bisa kena kotornya. Tapi kamu tidak boleh kotor. Nah terus gimana? Bawa plastik. Bawa plastik. Jadi kamu bungkus plastik kakimu sehingga ketika masuk aman kamu. Maksudnya bawa iman. Ya. Bawa iman. Kadang orang itu dipaksa untuk mengikuti maunya pimpinan yang menyimpang misalnya. Apakah saya harus keluar atau saya harus mengikuti? Atau zaman dulu itu ujian nasional itu kan wajib ya. Tapi kan ujian nasional itu jadi praktek curang nasional, gitu ya. Itu teman adik kelas saya yang orangnya kuliahnya itu dulu jujur, saya tahu dia orang Torekoh di Madura sana. Telepon saya, Dek, ada apa? Saya minta pendapatmu. Ada apa? Ini saya disuruh curang. Apa saya sebaiknya keluar dari sekolahan? Ntar begini. Kalau kamu keluar karena kamu tidak bisa tidak melakukan atau tidak terlibat di dalam sistem itu, kira-kira sekolahanmu tambah bener atau tambah tidak bener? Yo tambah tidak bener. Terus kira-kira sistem yang curang ini akan abadi atau tidak? Yo tidak, biasanya ganti menteri ganti. Ya wis kalau gitu yang sabar. Tiba waktunya kamu membenahi, benahi semuanya. Itu nyatanya benar. Setelah itu gak ada. Ujian nasional malah gitu ya. Jadi begitu. Itu yang dimaksud kalau tidak bisa ngerubah dengan kekuasaan. Ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fabilisani, fa illam yastati fabiqalbi. Wa huwa dha'ful iman. Ya kalau bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan ucapan. Kalau dengan ucapan malah bikin orang jengkel, kamu bisa dimusuhi, diem. Tapi diemnya mengingkari batin. Ada orang yang harus berkarir di lingkungan yang sangat korup. Karena dia pegawai baru kan harus ngetik markup-markupnya. Kan dia tahu kalau itu di markup semua. Tapi kalau dia kemudian marah-marah di situ, dalil, ya insya Allah langsung dikeluarkan gitu loh ya. Insya Allah langsung dikeluarkan. Terus bagaimana? Ya kamu harus jadi Nabi Musa. Nabi Musa itu menjadi anaknya Fir'aun, tapi tidak terpengaruh oleh Fir'aun. Pada saat nanti punya kekuatan yang cukup, baru dilawan sistem yang tirani itu. Ya. Yang kuat bertahan di situ, ketika kamu sudah dipercaya punya kedudukan jadi pimpinan, benahi semua sistem yang tidak benar. Maka merubah hal-hal yang tidak baik itu membutuhkan Musa Junior yang sanggup bertahan tetapi tidak kehilangan idealisme. Dah. Bi alla tarkanu ilaiha bi batinika fa'lam annahu sesungguhnya Allah. Fa'lam maka ketahuilah annahu sesungguhnya Allah. Sudah tadi ya. Fa innal matluba
minal abdi say'ani. Fa innal matluba, karena sesungguhnya al matluba yang dicari, minal abdi dari seorang hamba, itu say'ani, dua hal. Yang Allah cari dari hamba itu dua. Apa itu? Iqamatul amri fil zahir, menegakkan perkara secara zahir dalam zahiriyahnya, lahiriahnya, wa ta'alluqu billahi la ghairahu fil batin. Ta'alluq, menggantung kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah, bukan pada selain Allah, fil batin, secara batin. Yang Allah kehendaki padamu, pada hamba itu dua. Kamu menegakkan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tapi batinmu terus menyandar ke hadirat Allah. Faman, maka barang siapa razaqahullahu, yang Allah memberikan karuniahu kepada man, hadaini hadaini al-amra, ini dua perkara ini, faqat, maka benar-benar asbagha, menyempurnakan siapa Allah alaihi kepada man, pada abd, ni'amahu, pada nikmatnya Allah, zahiratan, baik secara zahir, wa batinatan, maupun secara batin. Wa ausalahu, dan menyampaikan siapa Allahu kepada abd, pada man tadi, ila ghayati amalihi, pada pokokane harapan, apa ya? Pada puncaknya cita-cita, pada puncaknya cita-cita abd, fiddaraini, di dua rumah, di dua alam, dunia akhirat maksudnya. Kalau sampai kamu diberikan ketaatan dan kamu tidak menyandar, tidak condong, tidak peduli, tidak memperhatikan kepada amalmu itu, maka kamu dapat dua-duanya. Itu kamu dapat puncaknya harapan, puncaknya cita-cita. Waqad kana, dan benar-benar ada siapa Abu Bakrin Al-Waraqi, Abu Bakar Al-Waraq, Abu Bakar Al-Waraq. Itu ada di bawah ya, siapa dia? Muhammad bin Umar Al-Hakim. Asalnya dari Tirmidzi, tinggalnya di Balkhan, dan seterusnya itu ya. Abu Bakar Al-Waraq yaqulu, berkata, inni la usolli ar-rak'ataini wa ansarifu anhuma ka'anni ansarifu anis sariqati istihya'an minhu. Ini sesungguhnya aku la usolli, benar-benar sholat, rakaat ini pada 2 rakaat. Wa ansarifu, dan aku berpaling, anhuma, dari sholat 2 rakaat itu, ka'anni, seolah-olah aku, ansarifu, berpaling, anisariqati, dari pencurian. Kenapa kok begitu? Istihya'an, karena malu, minhu, kepada Allah. Aku itu kalau udah sholat 2 rakaat, terus aku berpaling dari sholatku, keadaan hatiku berpaling dari sholatku, kata Abu Bakar Al-Waraq itu, persis seperti orang yang habis mencuri. Orang kalau habis mencuri itu gimana? Celingusan. Kenapa? Malu kalau perbuatan mencurinya ketahuan.
Loh, saking ndak kepinginnya melihat amal perbuatannya. Sampai keadaan batin selesai sholat itu kayak keadaan orang yang baru mencuri. Bingung sampean bayangkannya. Bingung bayangkan. Bisa sholat tengah rojab 10 rakaat. Nggak usah diingat, ya. Nggak usah di status. Yes, biarin, ya. Kadang-kadang kita harus tahu, ya. Nanti pada saat nisfu Sa'ban, kalau jadi saya pas umroh, jadi tapi ada Pak Taufik ini tetap di sini sholat khair, ya. Sholat khair. Sholat khair itu dikerjakan menurut Hasan al-Basri, dia ketemu 30 sahabat. 30 sahabat itu semua menceritakan bahwa dia biasa sholat khair. Memang hadisnya tidak kuat. Ya. Tapi Hasan al-Basri itu bukan orang bohong. Kalau sampai dia bilang 30 sahabat itu sholat khair, tidak ada salahnya. Ya. Sholat khair. Biar tahu kelakuannya sahabat kalau qiyamul lail itu kayak apa. Sholat 100 rakaat dengan tiap rakaat qul huwallahu ahad 10 kali itu rasanya piye. Nah itu biar tahu. Urusan dapat 50 ngantuk ya turu. Wow, gitu loh ya. Ya tidur. Masa sholat sambil tidur ya gak bisa. Tapi usaha dulu. Usaha dulu. Ya usaha dulu. Nanti begitu caranya. Wah ini bid'ah Pak, saudara sudah usah bid'ah-bid'ahan sampai latihan ibadah. Ya biar ngerti ya apa sahabat-sahabat dulu. Nanti kalau kamu ngerti ukurannya, tidak akan bisa sombong jadi orang kamu. Kalau cuma setiap malam bisa sholat 11 rakaat, kamu pasti malu. Aku gak ada apa-apanya. Wong cuma 11 masuk dibanggakan. Wong sahabat biasanya 100. Aku di mana? Jadi tidak akan bisa sombong. Tidak akan bisa sombong, ya. Dan itu penting, ngerti begitu itu penting supaya kita tidak ke bawah naik batin, ya.